Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Peserta matsama yang saya hormati, yang saya sayangi, hari ini adalah hari ketiga Matsama MTSN 8 Madiun, Rabu 14 Juli 2021. Setelah kemarin kita tadi acaranya adalah tata krama, kemudian kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu pendidikan karakter siswa. Sebelum ke materi, kita akan membahas dulu tentang pengertian dari pendidikan itu apa, kemudian karakter itu apa, supaya nanti kita semua paham karakter itu sebenarnya kayak gimana sih. Pengertiannya yang pertama, pendidikan menurut para ahli adalah suatu proses pengubahan sikap. Jadi proses itu butuh waktu, jadi tidak instan. Proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam pendewasaan melalui pengajaran maupun latihan. Jadi proses itu waktunya lumayan, jadi tidak bisa instan. Jadi nanti butuh waktu, makanya harus sabar kan tidak. Kemudian karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Nah, di situ nanti di bawahnya akan dijelaskan secara gamblang, jadi nanti kalian akan langsung memahami karakter itu apa sih. Kemudian secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, tulisannya seperti itu, karakter. Terserah nanti mau bacanya bagaimana. Yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian maupun akhlak. Jadi sifat, misalnya kalian punya sifat jujur atau suka bohong. Nah itu nanti kalau terus menerus nanti akan menjadi karakter kalian. Begitu. Jadi sifat yang mungkin baik nanti akan menjadi karakter baik, dan sifat yang buruk nanti akan menjadi karakter buruk, kayak yang di bawah ini. Makanya di situ disimpulkan, oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam itu keras, atau rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sementara seseorang yang berperilaku jujur, suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi di situ karakter bisa kita simpulkan ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Sedangkan pendidikan karakter tadi di atas judulnya adalah pendidikan karakter siswa. Pengertian dari pendidikan sudah, karakter juga sudah, maka sekarang digabungkan. Sedangkan pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Mengapa pendidikan karakter digalakkan? Kenapa sih kok mesti ada karakter-karakter gitu ya? Nah, di sini ada 3 hal yang perlu saya utarakan kenapa karakter itu mesti diadakan, mesti digalakkan untuk sekarang. Yang pertama sebabnya karena perkembangan zaman serta teknologi yang semakin cepat, sehingga perlu penguatan dari dalam diri individu, dalam diri kalian, dalam diri kita, agar dapat terus berkembang tanpa adanya distorsi. Distorsi itu ya bisa kesalahan atau hal-hal yang tidak baik terhadap kebudayaan asli Indonesia. Jadi kalau dari sebab yang pertama ini, kalau kita lihat semua sekarang perkembangan zaman itu makin pesat,
Makanya kita perlu ada sesuatu yang melekat dalam diri kita yang disebut dengan karakter itu, sehingga dengan karakter yang ada pada diri kita nanti kita bisa bersikap, bisa bertindak seperti apa kita harus melakukan. Sikap yang kedua, sebab yang kedua, bahwa pendidikan karakter juga menjaga agar pribadi bangsa tetap dalam karakter bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terkenal dengan sopan, dengan santun kalau dulu. Jadi diusahakan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia itu dengan adanya pembelajaran pendidikan berkarakter itu nanti tetap masih kita kembangkan, masih kita gunakan karakter-karakter bagus tentunya. Pendidikan karakter harus diterapkan pada setiap lini masyarakat. Jadi di setiap masyarakat, di rumah juga harus seperti itu, di sekolah juga begitu. Nanti terjun ke masyarakat juga harus ada karakter-karakter yang baik. Sistem pembelajaran dalam pendidikan karakter ditekankan pada lembaga pendidikan agar dapat mempersiapkan peserta didik secara keilmuan mereka dan unggul dalam kepribadian. Nah, di situ nanti diharapkan dengan adanya karakter-karakter yang melekat pada diri kita nanti akan menjadi generasi yang unggul dalam hal apapun, dalam keilmuan iya, dalam kepribadian pun iya. Kemudian sebab yang ketiga, karena lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang kuat dalam nilai-nilai moral, spiritual, dan tentunya dalam keilmuan mereka. Tujuan pendidikan karakter, jadi kita membentuk karakter siswa terutama itu pasti ada tujuannya. Dengan sebab-sebab yang tadi sudah disebutkan, sekarang tujuan kenapa sih harus ada karakter juga. Nah, di situ ada dua tujuan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan diadakannya pendidikan karakter. Pertama adalah untuk membangun dan membentuk penyempurnaan diri secara komprehensif. Komprehensif itu secara tepat guna membentuk kemampuan diri individu. Yang kedua, membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau gotong royong. Itu nanti tujuan yang kedua itu nanti yang menjadi lebih lengkap kenapa kita harus ada pendidikan karakter. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menumbuhkan pendidikan karakter. Jadi karakter itu karena sesuatu yang harus melekat pada diri seseorang, pada diri kita nantinya, kita butuh bagaimana cara menumbuhkan. Ini hal yang paling mudah nanti yang saya sampaikan, bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan dari hal-hal yang terkecil. Jadi supaya nanti benar-benar tertanam dalam diri kita, maka karakter itu harus kita mulai dari sesuatu yang paling sederhana, yang paling kecil. Di rumah misalnya, masuk rumah biasakan dengan salam. Kemudian dengan orang tua harus bersikap sopan, tidak membantah. Kalau disuruh ya cepat-cepat berangkat, nggak apa-apa. Kemudian mau tidur diusahakan dibiasakan wudhu dulu, atau kemudian sikat gigi dulu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, hal-hal yang kecil yang mesti dibiasakan supaya nanti melekat pada diri kita sehingga bisa menjadi karakter buat kita. Kemudian karakter itu yang kayak apa sih? Jadi di sini nih ada nanti yang akan bisa yang kita sebut bahwa kita itu punya karakter seperti apa. Ada 5 nilai utama yang menjadi prioritas pada penguatan pendidikan karakter. Jadi nanti karakter itu ada yang satu, religius. Anak itu lah punya karakternya religius banget. Itu yang pertama. Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Kelima, integritas. Mungkin nanti suatu saat dengan perkembangan zaman akan bertambah lagi. Tapi untuk sementara kalau dalam diri kita itu terdapat
5 nilai utama dalam karakter ini, insya Allah itu sudah menjadi manusia yang luar biasa. Apalagi kalau bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelima nilai utama tersebut, dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK, jadi penguatan pendidikan karakter itu terkenal dengan nama PPK. Jadi kalau ada PPK, kalian tahu oh itu yang karakter-karakter itu loh gitu. Diharapkan akan menjadi ruh, menjadi nyawa, menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Tidak hanya menyasar pada peserta didik. Jadi yang namanya karakter itu nanti sasarannya tidak hanya peserta didik, tapi ada peserta didik juga, pendidik juga. Berarti pendidik itu Bapak Ibu guru, kemudian orang tua juga. Orang tua itu sebagai guru pertama. Guru pertama itu adalah orang tua. Madrasatul Ula kalau di bagian agama itu ya. Jadi ibu itu sebagai madrasah pertama. Jadi didikan ibulah nanti yang akan menjadi pondasi. Walaupun nanti di luaran itu nanti akan ada tambahan-tambahan pendidikan yang lain yang nanti akan terbentuk dalam jiwa seseorang. Kita bahas yang pertama adalah religius. Religius itu lebih menuju ke agama. Makanya kita bahas dulu bahwa religius itu mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku, melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Jadi di sini kalau ada di antara kita, misalnya kalian punya kenalan atau tetangga kita baru, kemudian mereka itu beragama berbeda, ya kita hargai, kita hormati, tidak usah dikucilkan, tidak apa-apa, kita langsung ta'aruf aja, perkenalan tidak masalah. Nanti di situ akan terjadi tolong menolong. Masalah keyakinan itu nafsi-nafsi masing-masing, tidak usah kita mengusik mereka, tidak apa-apa, kita sama-sama, toh kita juga makhluk Tuhan juga, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasionalis. Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Intinya kalau nasionalis itu kita cinta kepada bangsa Indonesia, jadi mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok ataupun golongan. Itu nasionalis. Nilai utama yang ketiga adalah mandiri. Jadi karakter mandiri itu ada. Mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Kita tidak mengelak bahwa kita adalah manusia yang sosial, jadi kita selalu membutuhkan orang lain. Jadi di sini mandiri itu dalam hal tertentu, kalau sekiranya kita tidak perlu bantuan orang lain, ya udah kita lakukan sendiri, begitu. Selanjutnya yang keempat adalah gotong royong. Jadi gotong royong ini harus menjadi tolak ukur kalau kita nanti punya karakter seperti itu. Jadi pengertiannya, yang gotong royong itu yang bagaimana mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama. Jadi gotong royong kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Gotong royong ini perlu bekerja sama, saling membantu, saling tolong-menolong, itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Kita tahu bahwa satu pekerjaan yang susah kalau kita kerjakan bersama-sama, insya Allah akan menjadi ringan. Sama juga ketika kita akan sholat, biasanya kalau kita sholat sendirian itu berat luar biasa, karena di situ setan berperan. Berperannya di mana? Setan itu setiap kali manusia ingin berbuat baik, pasti dia itu akan mengganggu. Makanya kalau kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah, insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Bersama-sama berarti bekerja sama, bertolong-menolong. Yang terakhir, integritas. Nilai utama dalam karakter pendidikan adalah integritas.
Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Integritas itu maksudnya supaya gampang itu adalah tanggung jawab. Ya, komitmen itu kita komit, itu namanya integritas. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tentang karakter pendidikan. Jadi dengan menerima nilai-nilai utama yang menjadi prioritas pada pendidikan karakter tersebut, diharapkan karakter-karakter tersebut akan tertanam kuat di dalam jiwa peserta didik, sehingga karakter tersebut, terutama karakter yang baik, akan menjadi ikon pada diri siswa masing-masing. Jangan lupa bahwa semua itu tidak mudah, harus melalui proses dan waktu yang cukup sehingga terbentuklah karakter tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini kalian dapat memahami bagaimana supaya kita bisa membiasakan hal-hal yang baik sehingga terbentuk sebagai karakter, tentunya karakter yang baik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.